Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adik, kita memasuki topik selanjutnya, yakni bangsa-bangsa sapi perah. Jadi ternak untuk penghasil susu itu ya, ada sapi perah, kemudian kambing perah, domba perah, dan juga kerbau perah. Namun yang paling besar presentasinya dalam pemenuhan atau yang menghasilkan susu adalah sapi perah. Bangsa-bangsa sapi perah ini ada sapi perah asal daerah tropis, kemudian sapi perah asal daerah subtropis, dan sapi perah persilangan ya. Kemudian ada kerbau perah, kambing perah, dan domba perah. Bangsa-bangsa sapi perah ya, bangsa sapi perah asal daerah subtropis, daerah yang dingin, temperate ya, yang punya 4 musim. Itu yang paling terkenal adalah Friesian Holstein ya, sapi FH ya, Friesian Holstein ya, kemudian Jersey, Guernsey, Brown Swiss, dan Ayrshire. Kemudian yang kurang populer adalah Red Danish, Dutch-Bred, sedangkan yang bersifat dwiguna ada Milking Shorthorn dan Red Poll. Sapi perah asal daerah tropis ini ada Sahiwal, Red Sindhi, Gir, Ongol, dan Hisar. Dan sapi perah di Indonesia ini ada yang FH, Friesian Holstein, karena kita melakukan impor ya sapi perah. Kalau asalnya dahulu sebelum zaman pra kemerdekaan itu kita yang membawa sapi perah FH itu Friesian Holstein itu dari Belanda ya, penjajah Belanda. Nanti terkait sejarah dan napak tilas persusuan nasional itu akan kita bahas pada topik yang akan datang. Jadi sapi perah di Indonesia ini adalah sapi FH ya, yang didatangkan dahulu oleh Belanda, dan juga kita ya dalam arti pemerintah Republik Indonesia dan juga beberapa perusahaan ya, itu sudah banyak mengimpor sapi perah ya, mendatangkan bibit sapi perah dari New Zealand maupun Australia. Kemudian banyak juga sapi peranakan Friesian Holstein, yakni sapi perah FH murni yang kemudian disilangkan, dikawinkan ya, baik itu persilangan dengan sapi di IB oleh hasil daripada persilangan sapi FH dengan lokal, maupun sapi FH yang kemudian sudah dilakukan inseminasi buatan dengan sapi peranakan Friesian Holstein. Sedangkan bangsa sapi perah persilangan ini ada Australian Illawarra Shorthorn, Australian Milking Zebu, dan Australian Friesian Sahiwal. Friesian Holstein ya, nama bangsa Friesian ini Belanda ya. Asalnya yaitu di Belanda Western Friesland Region ya, di daerah provinsi ya, Western Friesland. Ini sapi hitam Batavian dan sapi putih Friesian disilangkan, diseleksi, dan menghasilkan sapi yang efisien untuk menghasilkan susu dengan pakan yang terbatas ya. Holstein Friesian dan Holstein ini juga di Amerika juga dikenal juga, Friesian Holstein maupun Fries Holland ya. Karakteristiknya bangsa sapi yang paling tua ya, ditemukan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, sapi paling populer, dan juga penyebarannya paling luas. Hampir seluruh ya, negara di belahan dunia ini ada sapi Friesian Holstein. Ciri-ciri sapi FH ya, ini warna bulunya ini belang hitam dan putih atau merah dan putih, Red Holstein. Perbatasan antara warna hitam dan putih tegas, tidak ada warna antara hitam dan putih. Ini untuk sapi FH-nya yang murni ya. Perbandingan warna hitam dan putih tidak menentu ya. Jadi tidak ada persentase bakunya untuk berapa persen hitam, berapa persen putih, tidak ada, tetapi perpaduan dari itu. Warna putih pada bulu kipas ekor, kaki yakni teracak sampai dengan lutut, kemudian perut dan dahi. Nah, ini kita lihat dahi ya, bulu kipas ekor, perut,
kemudian teracak sampai dengan lutut ini putih. Ini ciri sapi Friesian Holstein, sapi FH. Sehingga dianggap cacat ya, apabila jadi kalau sapi Friesian Holstein yang dianggap cacat itu apabila terdapat warna hitam pada 1 bulu kipas ekor, 2 pada perut, 3 kaki ya, teracak sampai lutut, dan batas warna hitam putih tidak tegas ataupun warna putih total, ini juga dianggap tidak cacat. Cacat dalam arti cacat genetiknya untuk kalau kita diperlukan pada breeding, ya, pada breeding center ataupun pada pembibitan. Ya. Saya pernah jadi juri kontes ternak sapi potong di Kabupaten Karanganyar, Piala Bupati Karanganyar beberapa tahun yang lalu, yakni sapi potong peranakan hasil IB. Ya. Ini salah satu kriterianya adalah sifat asli daripada masing-masing jenis itu perlu kita perhatikan. Jadi kalau ingin memilih sapi FH yang kemurniannya itu mendekati yang murni ya, tetuanya, maka harus ini dihindari warna-warna yang menyebabkan dianggap cacat. Ukuran tubuh dan produksi susu. Jadi ukuran tubuhnya berat sapi dewasa ini cukup besar, 600 sampai 800 kg ya, yang jantan sampai besar 900 kg. Produksi susunya ya, 12.600 pon per laktasi atau kurang lebih 6.000 liter. Lebih dari 6.000 liter dengan berat badan tadi ya 600 sampai 800. Kadar lemak susunya 3,5 sampai 3,7%. Warnanya putih kekuningan, ada butir lemaknya kecil, baik untuk konsumsi susu segar. Dengan umur sapi betina beranak pertama ini kisaran 23 sampai 26 bulan. Jadi biasanya sapi perah itu dikawinkan dengan berat badan 270 kg ya. Itu kalau di luar negeri itu bisa dicapai sekitar umur 12-13 bulan. Kalau 13 bulan itu dikawinkan tambah 9 bulan kan berarti 22 bulan. Tetapi kalau di Indonesia itu rata-rata di beberapa perusahaan ataupun di balai-balai pemerintah yang manajemennya sudah cukup bagus, itu rata-rata dikawinkan pertama itu pada umur 15 bulan. Karena apa? Perbedaan baik ya genetik ataupun lingkungan yang terutama ya, itu rata-rata berat badan 270 kg itu dicapai pada 15 bulan. Tapi di peternakan rakyat ya, itu dicapai rata-rata 18 bulan, sehingga 18 tambah 9 bulan kebuntingan ya, itu kurang lebih 27 bulan. Itu rata-rata pada peternakan sapi perah tradisional baru beranak pertama kali. Sifat sapi tenang, jinak, kurang tahan panas, tetapi mudah beraklimatisasi, tersebar di seluruh dunia. Kemudian yang kedua sapi Jersey. Nah, ini asalnya adalah Pulau Jersey di Kepulauan Inggris, kurang lebih abad ke-6, penyebar di Denmark, Kanada, Afrika Selatan sampai dengan Jepang. Warna bulu kuning sampai hitam, coklat muda pada sapi jantan lebih tua, merah pada sapi yang merah tua sampai dengan merah tua. Ukuran tubuhnya kecil, ini ya, termasuk paling kecil, yakni sapi betina dewasa bobotnya 360 sampai 540 kg, dengan pada jantan 540 sampai 820 kg. Produksi susunya ya, 8.000 pon ya. Tetapi kelebihannya ini ya bisa dilihat. Yang pertama adalah kadar lemaknya paling tinggi, 5,2%. Ini untuk sapi paling tinggi. Jadi kalau ingin membuat mentega dan sebagainya, ini pilihan tepat ya. Warna kuning, butir lemaknya besar, bagus sekali untuk mentega.
sifatnya mudah beradaptasi. Ini lebih mudah beradaptasi terhadap perbedaan iklim dan geografi, tetapi agak kurang tenang, menggambarkan tipe perah yang baik. Tipe perah yang baik adalah bentuk segitiga sapi perah yang sangat jelas. Segitiga, nanti kita bisa lihat ya. Perut relatif besar, ambingnya besar, dan di sini dilihat walaupun kecil, tetapi kalau diperbandingkan ya, dia mempunyai kelebihan selain kadar lemaknya yang paling tinggi, di kualitas susunya paling bagus untuk jenis sapi. Produksi susu per unit berat badannya itu lebih bagus dibanding berat badan sapi daripada produksi sapi yang lain. Jadi mudahnya, dengan berat badan ini taruhlah 360 kilo tadi yang paling kecil, ini bisa mencapai produksinya 4.000 liter, 4.000 kilo. Sedangkan sapi FH tadi dengan berat badan yang paling kecil rata-rata 600 kilo, dia produksinya 6.000. Jadi berat badannya ya, itu hampir separuhnya, tapi produksinya sudah mendekati. Jadi efisiensinya paling bagus ini. Nah, sapinya jenis sapi yang kecil ini juga di lebih mudah dalam pemberian pakan, karena kan pemberian pakan itu kan paling tidak 10% berat badan. Ya, jadi di Indonesia ke depan ini sedang dikaji ya, gitu. Sedang dikaji bagaimana, saya termasuk salah satu yang ada di situ ya, bersama teman-teman dari UGM, dari Balitbang Ciawi, dan dari beberapa kampus. Kita mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk breed sapi perah komersial Indonesia, yakni persilangan daripada sapi Jersey dengan sapi PFH kita. Karena untuk sapi Jersey ini produksinya juga sebetulnya bagus dengan berat badannya yang kecil ya. Produksinya cukup tinggi, kualitasnya juga bagus, dan dia sangat mudah beradaptasi, tahan terhadap kondisi iklim di Indonesia ya. Karena sapi FH kita ini ya, problematikanya adalah pertama heat stress panas, itu dampaknya terhadap sapi perah sangat besar. Nanti di ilmu lingkungan ternak akan kita bahas lebih lanjut ya, apa pengaruh heat stress panas terhadap produksi susu, sangat luar biasa dampaknya. Yang kedua adalah kemampuan peternak kita. Peternak kita ini rata-rata peternak tradisional itu kan memelihara 3 ekor sampai 5 ekor. Taruhlah 5 ekor. 5 ekor sapi FH dengan berat badan taruhlah di kita rata-rata 400-500 kg. Itu ternyata peternak kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pakannya dengan baik. Sehingga produksinya rata-rata di Indonesia kan di bawah 15 liter. Ya, tapi kalau kita silangkan dengan sapi Jersey, berat badannya akan jadi kecil, sehingga kemampuan mencukupi kebutuhan pakannya kita lebih baik, lebih bisa mencukupi, sehingga produksinya ya kita prediksi bisa lebih dari 15 liter ya, sehingga persilangan FH dengan Jersey ini ke depan ya, ini masih kita upayakan untuk ke depan bisa menjadi breed atau sapi komersial cross dari Indonesia, adalah persilangan sapi PFH dengan sapi Jersey. Sapi Jersey ini bentuk segitiganya nih. Kalau bentuk sapi potong kan seperti silinder ya, kakinya pendek, dia seperti tabung, panjang, padat. Nah, ini sapi tipe segitiga di sini. Sapi Guernsey asal keturunan Inggris ya. Ini kuning terang sampai dengan merah ya. Ini bisa dibaca ya. Sifatnya lebih tenang daripada sapi Jersey ya. Di sini yang menonjol dari sapi Guernsey adalah excellent grazer. Jadi pasture based milk production. Jadi produksi susu berdasarkan ya, kemampuan daripada merumputnya. Pasturnya itu hijauannya dia excellent grazer. Jadi pemakan rumput yang sempurna, yang paling bagus ya, untuk sisi memakan konsumsi hijauannya. Ukuran tubuh sedang, betina 800 pon itu sekitar 400 kilo ya. Produksi susunya 9.000. Nah, di bawah FH tadi kan 12.000 pon, ini 9.000. Kadar lemak susu yang lebih tinggi dari FH 4,7%. Masih di bawah daripada sapi Jersey. Jadi produksinya juga lumayan ini ya, 4.500 lebih kilogram ya.
sapi brown Swiss itu bisa dibaca ya. Sapi Ayrshire ini juga bisa dibaca rata-rata untuk ya produksinya memang di bawah FH, tetapi kadar lemaknya di atas daripada sapi FH. Sapi Ayrshire ini sapi perah subtropis tapi kurang populer, Danis dan Dutch Belt. Sapi perah dual purpose milking shorthorn, warna putih dengan bercak merah, penghasil susu dan daging. Oke, bisa dilihat. Sedangkan sapi perah asal daerah tropis, Sahiwal asal India, temperatur daerah asal 5,4 sampai 4,8 derajat Celcius. Produksinya relatif kecil ya, jauh dibandingkan subtropis tadi, ini 2.500 sampai 3.000 kg per tahun per laktasi. Cindy, Gir, Ongol. Ini akan saya tekankan bahwa perbedaan sapi subtropis dengan sapi tropis. Sapi subtropis produksi susu lebih banyak, ukuran tubuh lebih besar, ukuran anak yang dilahirkan juga otomatis lebih besar ya. Kedewasaan dan pertumbuhan lebih cepat, calving interval lebih pendek atau jarak beranak pada sapinya ya. Bahasa sapi perah di Indonesia, sapi persilangan ya, sapi impor dan persilangan, sapi FH dari Belanda, Australia dan New Zealand. Tetapi dilihat ya, produktivitasnya tidak sebaik bangsa asalnya, tidak sebaik di sana karena ada perbedaan iklim, pakan, manajemen, seleksi ya, sehingga produksinya di Indonesia ini 2.000-3.000 liter per laktasi ya, sekitar 6.000 pounds ya, sekitar ya 6.000 pounds per laktasi ya, tapi bisa juga sekarang ada perbaikan ya, lebih dari itu tentunya. Calving intervalnya 12 sampai 15 bulan jarak beranaknya, idealnya 12 bulan, tapi di kita rata-rata bisa sekarang 15 bulan, 16 bulan di masyarakat. Sapi persilangan ya, peternakan FH atau PFH, ada penyimpangan baik di bulu kipas, kukunya hitam, terdapat gumba. Sapi tidak jelas kemurnian bangsanya. Oke, demikian penjelasan tentang sapi-sapi perah di Indonesia. Silahkan bagi yang nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.